asal Paniai segera cabut dan adili pelaku penambangan emas ilegal di DGW. Di sini saya ditemani dengan mahasiswa Paniai, di antaranya ada Julianus Gobay, Martin Wimo, John Timepa, Michael Gobay, dan abang kita John UK. Sebelum masuk daripada topik pembahasan kita, siapa dulu nih menjelaskan terkait penambangan liar di DGW? Mungkin di antara kalian siapa dulu? John. John. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Jadi, sabar dulu, John. Sebelum John membahas semuanya, John ini dia asal dari Paniai, kampungnya di DGW. Lahir, beranjak ke remaja sampai sekarang dewasa ini, semuanya hidupnya masa-masanya selalu di DGW. Terkait ini John bisa jelaskan terkait situasi dan kondisi di DGW. baik, saya langsung saja. Oke. Jadi kalau kita bahas soal pertambangan ilegal yang sedang beroperasi di sepanjang Sungai DGW, itu saya kira itu bukan masalah baru, dan seharusnya kita kaget-kaget atau apa begitu. Jadi ini kan sudah masalah lama, sudah dari tahun ke tahun, dan itu dia umurnya sudah 20 tahun ini. Nah, jadi kalau kita melihat dari perkembangan munculnya emas di DGW tersebut itu tuh awalnya dari tahun 2001 pergi tahun 2001 pergi 2002. 2002, oke. Betul. Jadi pas setelahnya muncul emas, berjalan waktu muncullah berbagai macam perusahaan atau pengusaha dari berbagai wilayah. Seperti itu perusahaan asing atau perusahaan asing atau mereka tidak dikategorikan perusahaan, tapi masih pengusaha. Iya, pengusaha. Betul. Tapi mereka masuk dengan cara-cara licik-licik mereka, pintar-pintarnya mereka. Dalam bukti secara diam-diam. Diam-diam, boleh diam-diam. Karena kalau mereka masuk itu tidak tanpa pengetahuannya pemerintah daerah tersebut. Oke. Betul. Jadi sama John, maksudnya bisa mereka secara masuk ke DGW diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah. Maksudnya bukannya perusahaan ketika masuk ke suatu wilayah pertambangan itu bukannya harus ada surat resmi dari pemerintah untuk bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi. Kalau itu setahu saya ini orangnya asal DGW, dan perkembangan operasi emas legal yang sedang beroperasi di DGW ini, itu tuh saya sangat tahu sekali. Pertama pengusaha ilegal itu masuk, sampai saat ini satu orang pun belum pernah dinyatakan secara resmi mereka masuk. Oh iya? Nah, sampai saat ini belum ada yang resmi. Nah, belum ada. Kalau diresmikan kalau kita bicara mengenai apa CEO atau dan lain sebagainya, itu dia lebih mengacu pada apa undang-undang Minerba. Iya, betul. Pasal 1 pergi pasal 7 tentang Minerba. Itu sudah jelas tentang bagaimana cara penerbitan surat izin usaha perusahaan atau penambangan. Nah, itu sudah jelas. Dan itu pemerintah daerah maupun pihak tersebut yang tadi itu belum pernah mereka lakukan. Nah, belum pernah mereka lakukan. Nah, salah satu contohnya seperti beginilah. Kalau perusahaan itu mau masuk, berarti seharusnya kan ada surat pelepasan tanah adat dari masyarakat pemilik lokasi, misalnya. Jadi kalau dari pengamatan saya, selama ini saya belum pernah lihat kok masyarakat ini diskusi dengan perusahaan yang mau beroperasi di sana, duduk kesepakatan bersama itu bawa ke pemerintah, lalu sahkan secara bersama-sama. Belum ada. Pemerintah duduk, perusahaan duduk, kemudian masyarakat duduk, lalu tuangkan satu kesepakatan untuk bagaimana masyarakat punya kebutuhan itu perusahaan bisa jamin atau tidak. Nah, itu belum pernah buat oleh pemerintah. Surat
izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Paniai mulai dari tahun 2001 sampai 2020 sekarang ini, periode ke periode belum pernah dinyatakan secara legal. Resmi ya. Tidak ada yang resmi. Iya. Pemerintah buat-buat semua itu tanpa sepengetahuan masyarakat asli di Degawo. Saya sendiri saksi. Iya. Jadi hasil daripada tambang tersebut itu masuk ke saku pemerintah gitu ya. Saku pemerintah ya, pajaknya pajaknya kembali ke pemerintah dan hasilnya dikuras oleh pengusaha-pengusaha ilegal tersebut tadi. Iya. Dan yang korban itu siapa? Kasihannya masyarakat bodoh yang di bawah itu. Masyarakat kecil-kecil di bawah itu yang korban. Iya. Mereka didiskriminasi, mereka dirampas hak rakyat, hak adatnya mereka. Iya. Kemudian lingkungan hidup mereka dirusaki. Iya. Kemudian pembunuhan secara ini dibunuh lagi. Nah, itu yang biasa terjadi di sepanjang Sungai Degawo. Iya. Nah, jadi berangkat dari semua ini, jadi di sini saya ingin tekankan. Iya betul, saya tekankan bahwa di sana tuh menurut pandangan saya itu ada 5 masalah. 5 masalah. Iya, ada 5 pokok masalah. Apa tuh kira-kira? Siap. Jadi yang pertama itu kasus pelanggaran HAM. Pembunuhan. Pada tahun 2014 itu pernah terjadi pembunuhan. Ya. 7 orang. 7 orang ya? 7 orang betul. Itu ditembak oleh pihak keamanan TNI Polri terhadap masyarakat asli di sana. Iya. Kasusnya belum selesai. Itu masih belum tuntas sampai sekarang. Kalau secara adat pernah tuntaskan, tapi secara hukum belum pernah tuntas sampai hari ini masih hidup. Iya. Nah itu satu. Terus yang kedua itu kasus penyebaran penyakit HIV/AIDS. HIV. Betul. Melalui perempuan WTS PSK ya. PSK. Nah itu. Terus yang ketiga itu perampasan hak-hak adat. Betul. Ini kalau dikit hak ulayat. Ya betul. Yang kelima itu diskriminasi terhadap masyarakat lokal, masyarakat asli di sana. Iya. Nah itu yang biasa terjadi di sekitar sepanjang Sungai Degawo yang sedang dioperasi. Nah, jadi masyarakat itu saya rasa mereka selalu di sisi korban. Dan setelahnya mereka korban tahun ke tahun pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi tidak pernah buka mata untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut yang terjadi di sepanjang Sungai Degawo. Iya. Seolah-olah di sana itu tidak ada orang. Iya. Pemerintah tutup mata. Banyak terjadi korban juga ya di sungai itu. Banyak yang korban. Iya. Masyarakat asli di sana banyak yang korban di atas kekayaannya mereka sendiri. Iya. Tapi tidak pertanggungjawaban dari perusahaan yang beroperasi di situ ya. Bahkan pemerintah saja belum ada, apalagi perusahaan yang mau curi dia punya barang sendiri. Iya. Oke John, masih ada 1 menit lagi ya. Siap. Jadi saya sekarang lebih mengacu pada peraturan. Negara kita ini kan negara hukum. Iya. Negara kita ini negara demokrasi. Negara kita ini negara peraturan. Yang diatur oleh peraturan maksudnya. Iya. Jadi maksud saya, ya kalau dalam keadaan seperti begini, seharusnya itu pemerintah tuh mesti buka mata terhadap masyarakat itu sendiri, supaya hak hidup mereka itu terjaga. Iya, hak-hak mereka itu tetap terjaga. Kemudian lingkungan hidup itu tetap terjaga. Kemudian kebebasan mereka itu tetap terjaga, supaya jangan didiskriminasi terhadap mereka sendiri. Mereka tetap mengelola kekayaannya itu sendiri. Pemerintah harus buka mata terhadap mereka, atasi. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti Kabupaten Paniai atau Bupati Paniai khususnya. Nah jadi yang sampai saat ini saya belum lihat kalau
pemerintah daerah itu pernah turun tangan untuk mengatasi masalah DGU. Tidak pernah sampai saat ini. Saya sendiri saksi. Oke, sebelum tinggal. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa tadi diskriminasi, perampasan hak, terus pelanggaran HAM, penyebaran HIV, itu kan dia masuk di kategori pelanggaran HAM. Iya, pelanggaran HAM. Jadi saya kira pelanggaran HAM itu harus dituntaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui jalur hukum. Misalnya para pelaku itu harus diadili dan perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu para pengusaha atau perusahaan yang sedang beroperasi di DGW tanpa izin yang resmi yang sedang beroperasi, itu mereka harus diadili dan mereka harus proses secara hukum. Dan kita harus saya mau supaya pemerintah provinsi Papua sama kabupaten bekerja sama untuk bagaimana dengan lembaga-lembaga adat, bagaimana kasus DGW itu dibuat di tingkat provinsi pengadilan. Siap. Nah, itu yang saya harapkan sekali. Dan harus masalah DGW itu segera tuntas. Kami sebagai mahasiswa, kami sebagai intelektual, kami tetap akan menyuarakan sampai masalah DGW itu tuntas. Terima kasih. Waktu habis untuk John. Sekarang ke mahasiswa yang kedua untuk bagaimana utarakan pendapatnya. Mungkin mulai dari siapa? Yugo, Martin atau? Mungkin Martin. Oh iya, baik. Menarik Martin. Kalau pendapat menurut saya itu kalau masalah DGW itu ya solusi jalan keluar untuk tuntaskan masalah sedang beroperasi di DGW. Itu di tengah pemerintah harus bagaimana berupaya untuk pemerintah harus berupaya untuk hentikan ilegal yang sedang beroperasi. Siap. Yang di DGW DGW. Iya. Jadi itu karena tanpa izin. Mereka masuk tanpa izin beroperasi. Maka sampai sekarang masyarakat di sana itu mereka tidak senang. Tidak menikmati dengan baik, mereka punya hasil sendiri. Dan juga mereka mau supaya pengusaha ilegal itu hentikan begitu. Segera dihentikan. Itu masyarakat mereka itu mereka menurut masyarakat. Jadi kita juga ikut masyarakat. Satu menit. Kita juga harus ikut masyarakat dan juga kita harus tuntut kepada pemerintah. Pemerintah harus bersikeras untuk segera hentikan. Segera cabut untuk ilegal beroperasi di DGW. Dicabut. Hak beroperasinya beroperasi. Karena mungkin terjadi banyak korban yang jatuh-jatuhan sampai eksploitasinya gunungnya belum semakin mundur, hancur, tercemar, longsor, tercemar, banyak masyarakat korban gitu ya. Oke, Martin, waktumu habis. Sekarang kita beralih ke mahasiswa satunya lagi, yang ketiga siapa? Kira-kira Michael ya? Saya. Siap. Kalau dari saya sih saya cukup saya hanya menangkap dari undang-undang otonomi khusus yang sudah dikasih oleh pemerintah ke Papua ya. Siap. Saya ingin mengambil garis besar dari situ karena di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu kan udah tertera semua. Substansinya itu soal-soal masyarakat adat, soal-soal perekonomian, hak-hak penduduk dan semuanya itu sudah tertera di situ. Dan saya ingin mengambil soal DGW ini lagi itu karena ini kan sebenarnya kan tugasnya pemerintah untuk menumpas tambang-tambang gelap ini yang lagi beroperasi selama puluhan tahun yang tadi John bilang.
Nah, untuk itu juga kan di substansi itu ada yang namanya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan hak asasi manusia. Ya. Itu sudah tertera. Oke. Dari substansi itu saja kan kita harusnya sudah bisa menangkap bagaimana perlindungan, terus namanya pengayoman dan kawal dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk mengawal masyarakat lebih maju dan lebih berkembang lagi. Iya. Nah, tapi soal ini tidak sama sekali. Apalagi yang tadi Bung John bilang itu soal masyarakat tersingkir secara halus dan soal pembunuhan yang tadi, nah diskriminasi, soal lingkungan hidup juga dampaknya sangat besar. Nah, untuk itu saya rasa ini adalah tugas pemerintah dan tugas kita juga sebagai masyarakat dan mahasiswa mengawal kasus ini. Jangan sampai tidak termasuk Pemprov gitu, maksudnya dari gubernur. Nah, itu tetap mereka atau Pemprov ini yang harusnya bertanggung jawab besar atas masalah ini. Bukannya dari Pemprov sudah mengeluarkan peraturan untuk segera dicabut? Segera dicabut apa? Soal yang SK yang dikeluarkan oleh Gubernur nomor 1 tahun 2009. 2011 ya. 2011 itu kan dikeluarkan kalau buat tambang-tambang ilegal yang di luar resmi itu harus disingkirkan. Iya. Khususnya di DGW. Seluruh Papua ya? Itu kalau yang SK itu untuk seluruh Papua. Termasuk DGW juga. Termasuk DGW. Salah satu tambang terbesar juga ya. Iya. Papua dan khususnya di Mepago. Tapi ilegal. Tapi ilegal. Iya. Nah, makanya itu bagi saya nih, itu harusnya pemerintah provinsi ya, khususnya kalau kita bicara ke pusat lagi sebenarnya cukup jauh, tapi ya emang harus tanggung jawabnya mereka. Iya. Nah, saya ingin gimana kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ini harus diusut tuntas, karena sementara SK sampai sekarang tuh belum terrealisasi ya, ya kan? Belum terrealisasi sama sekali. Iya. Nah, untuk itu gimana caranya ya? Kita lagi kembali ke kita masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal, menyuarakan terus sampai semoga saja yang nonton video ini nanti adalah mereka yang duduk di provinsi dan siapa tahu pusat juga nonton video. Dan mungkin saya dan video ini mungkin bisa membuka mata batin dari mata nurani ya betul, untuk pengusaha-pengusaha yang di Mepago daerah kita. Dan saya mau tambahin sedikit lagi. Berapa waktunya? Mungkin kira-kira ya sekitar 1 menit lebih lah. Oke. Gimana cara pengambilan tindakannya? Bagi saya itu mau tidak mau seperti yang Bung John tadi bilang, para perusahaan ilegal yang sudah berdiri sejak puluhan tahun ini itu harus diadili setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya. Harus ya. Dan kerugian yang dialami oleh para masyarakat itu harus diganti rugi oleh perusahaan yang sudah ada. Itu harus. Memang apalagi negara hukum ini kan pasti sudah ada aturan undang-undang pasal-pasal ayat soal ini. Nah, karena kalau misalnya kita kembali ke hukum adat itu kan mereka tidak bisa membuat suatu kebijakan yang soal membicarakan orang tidak bisa, jadi harus dikawal digugat ke pengadilan tingkat 1, tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, di sini saya mau mengutip gimana candaan-candaan kita di Papua. Saya ingin kritik sedikit soal bupati dan gubernur. Itu kan kalau kita candaan lucu misalnya kan, kok makannya ini, kalau tidak kok punya om itu kecil. Om kecil ya. Istilahnya kalau bahasa kita om daba ya. Om daba. Ya. Soal itu. Nah, saya ingin menantang para bupati dan para elit-elit yang duduk sekarang di pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten. Kok bisa cabut para perusahaan ilegal ini dan menguntungkan masyarakat yang ada selama puluhan tahun ini yang sudah dirugikan? Kalau kok tidak bisa cabut, kok om daba? Ya. Sangat menarik ya itu ada. Betul. Itu saja yang paling saya sampaikan. Oke. Kembali tadi narasi yang tadi itu konteksnya tuh maksudnya bukan untuk DGW saya tapi untuk seluruh tambang yang ada di wilayah ini ya. Papua. Iya. Oke, menarik nih. Oke, Michael, waktu kayaknya sudah sekitar masih ada 2 detik tapi ya kayaknya sudah mau habis ya. Jadi kita alihkan lagi nih ke mahasiswa selanjutnya. Mungkin siap. Yugo. Ayo kenapa Yugo?
Jadi pendapat saya sebagai mahasiswa di Paniai, Oke. kalau kita bicara tentang emas ilegal di Paniai itu sendiri, bahkan juga seluruh tanah Papua, ya. Oke. Saya pertama saya sedih sekali sebagai orang Papua. Sedih ya, sedih. Sangat sedih. Yang kedua, saya ikuti teman-teman saya sudah dahulu Oke. berbicara menanggapi soal ilegal yang merajalela di Papua. Iya. Khususnya di DGW. Saya ikuti dia begini. Oke. Pemerintah yang sekarang ada provinsi Papua. Saya tidak semua pusat karena yang ada di daerah provinsi Papua sama daerah. Daerah misalnya di Kabupaten Nabire dan Paniai. Iya, iya. Itu ikuti Nabire dengan Paniai. Ya, Nabire dan Paniai. Karena sebelum dulu ya, Paniai itu adalah Nabire. Nabire, oke. Jadi jangan sampai kita lupa gitu. Oke. Dulu dari zaman Nabire itu legalnya udah masuk. Nah, Oke. mau saya singgungnya di situ. Legalnya sudah masuk legal. Sudah masuk ya. Oke. Sebelum Paniai itu di Nabire. Jadi kutipan saya dalam bahasa yang saya mau bilang kepada pemerintah, Oke. Nabire, Provinsi Papua, Nabire, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai. Anda yang duduk di pemerintahan sekarang adalah Anda orang Papua itu sendiri. Oke. Benarnya. Kalau benar-benar Ya. Anda semua sebagai orang Papua, Oke. coba Anda tuntaskan kepedihan orang-orang masyarakat kecil Ya, Papua. ya. Masyarakat Papua. Ya kita bicara soal aku lah ya. Ya. Berarti yang punya tanah ini masyarakat. Oke. Sampai saat ini masyarakat itu sangat sedih. Saya tidak bisa utarakan. Sangat kesedihannya mereka itu saya tidak bisa utarakan. Bahkan menjadi Jadi saya sebagai orang Papua, sebagai mahasiswa Papua, sebagai mahasiswa yang bicara di DGW, Iya, salah iya. satu kampung saya juga, Iya. Bung John, kita, Michael, Bung kita yang semua di sini. Oke. Jadi cobalah pemerintah provinsi, coba lihat dengan hati gitu. Ya. Apakah percaya saya kepada pemerintah? Apakah kalian semua ini dibayar dari para pengusaha-pengusaha yang sekarang merajalela di DGW? Mungkin dibayar. Mungkin dibayar. Oke. Atau tidak? Iya. Atau mungkin kalian sebagai pemerintah atau penguasa di sana, kami sebagai orang Papua itu sangat bingung sekali. Sangat bingung, Saya ya. sebagai mahasiswa sangat bingung Oke. terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat. Apalagi kami mahasiswa ini dari tahun lalu sudah mengajukan, Bung John udah mengajukan, udah buat menyuarakan di kabar Pago dan beberapa kabar Kabinet. Bahkan kabar Mapega juga ya sudah Kabar Mapega sudah. Saya Tahun lalu sudah. Siap. Lalu juga Bung John. Ya. Tapi pemerintah Paniai dan Nabire lebih khusus tidak pernah tanggapi soal itu. Iya. Jadi saya sebagai mahasiswa di sana saya sangat sedih. Sangat sedih ya. Sangat sedih. Iya. Kalau untuk saya pribadi saya tidak bisa bayangkan kesedihan masyarakat Siap. sebagai korban. Siap. Tapi saya juga korban. Siap. Sebagai mahasiswa di Betul. Nabire. Nabire. Iya. Ibu masih ada 3 menit, aku masih ada 2 menit, 2 menit setengah lagi nih. Oke, tambah lagi gitu. Baik, ada tambahan. Jadi untuk saat ini Iya. wilayah Mepago, pemimpin-pemimpin kita di wilayah Mepago adalah latar belakang pengusaha. Oke. Pengusaha. Mereka udah paham bagaimana orang harus beroperasi. Beroperasi, ya. Itu kan mereka udah paham. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa sampai saat ini tidak dibatasi tindakan-tindakan ilegal yang sedang berjalan di sana. Iya, sedang beroperasi ya. Iya, sedang beroperasi. Oke. Anda udah tahu itu. Sudah tahu. Ya, udah tahu dalam pengusaha kan Iya, kesalahannya. iya. Jadi saya sangat bingung. Iya. Atau Anda mau saya harus main kasar kritik karena sini? Oke. Saya juga sebagai manusia, Oke. saya harus punya batasan ya. Jadi saya buang. Kalau Anda sebagai pengusaha, Anda bisa untuk mengatasi kepedihan masyarakat. Oke. Maaf juga, saya ada mau tanya sedikit nih. Yang tadi juga maaf dari narasi yang tadi, pengusaha itu dalam kutip itu pengusaha Mepago itu sendiri atau pengusaha di luar Mepago, entah itu pendatang atau bahkan asing. Itu kira-kira kok
Maksud saya tadi, Juga kepada adalah pengusaha orang-orang besar, misalnya bupati Ya. Nabire, Ya. juga bupati atau orang-orang besar. Bupati juga ikut terjun dalam situ untuk Menurut saya adalah bupati-bupati yang ada di Mepago. Oke. Terus orang-orang besar, ibaratnya orang-orang besar yang ada di Mepago, Iya. adalah latar belakang pengusaha semua. semua ya. Ya, jadi kenapa sampai mereka tidak membatasi tindakan ilegal Siap. yang merajalela di wilayah Mepago khususnya? Dan itu sangat merugikan ya. Sangat merugikan kalau kepedulian masyarakat itu saya tidak bisa bayangkan. Siap. Saya tidak bisa bayangkan. Oke, 1 menit lagi nih. Ya, Atau mana lagi? ada. Jadi kalau kita bicara soal DGO ini adalah hak milik orang Me itu sendiri yang khususnya di daerah DGO. Oke. Kalau wilayah Mepago, kalau itu kan kalian udah paham itu namanya bagaimana orang masuk beroperasi. Siap. Ya langsung batasi lah. Siap. Supaya kemudian masyarakat, kenapa Anda bicara soal kesejahteraan Anda? Saya tidak sama saja Anda membasmi masyarakat. Oke. DGO. Kenapa Anda sebagai pengusaha, kenapa Anda membicarakan kesejahteraan kalau tidak mensejahterakan Masyarakat sendiri ya? Iya, betul. Iya. Oke, Iko, ini waktu sudah 5 detik, sudah 5 detik, jadi kayaknya sudah ya. Terima kasih. Oke, kita beralih lagi ke kakak senior kita Jakarta, Abang John. Oke, bagaimana Abang soal tanggapan atau pendapat Abang sendiri? Siap. Untuk soal ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Sejauh ini pengamatan saya dan teman-teman saya semenjak tambang ilegal ini Ya. beroperasi dari tahun 2000 sampai sekarang sudah masuk 2020. Ya, sudah puluhan tahun masuk ini. Puluhan. Iya. Jadi sejauh ini bupati sangat tidak mungkin. Oke. Jadi jika mau ingin jadi penguasa, Ya. saya rasa lebih baik tambang-tambang ilegal itu tutup. Siap. Karena ini sudah generasi bangsa Papua, Ya. bahkan generasi baik pesisir maupun gunung sudah hancur total. Hancur total ya. Generasi kami Papua. ini akan kemana? Ya. Kami sangat bingung ke depan. Siap. Masih ragu-ragu ya kira-kira ya. Masih ragu. Siap. Justru itu yang saya bilang ilegal tutup. Bahkan ingin mau jadi penguasa, ingin mau jadi kaya di wilayah Mepago, sangat tidak Oke. boleh. Oke. Itu saya kasih tahu kepada Bapak Bupati. Jika kalian mau perkosa anak wilayah adat, Ya. salah orang. Siap. Alam akan makan kalian. Siap. Sekarang saja Siap. berpindah. Oke. Itu termasuk privat juga atau gimana kira-kira? Itu semua. Oke, Saya semua. lanjutkan. Oke. Siap. Karena banyak tambang yang masuk secara ilegal antara Siap. wilayah Nabire, Dogliai juga ada. Oke. Abang. Siap, ini waktu. Matasi seperti itu. Oke, waktu dibatasi jadi Abang. Sekarang kita kembali ke saya sendiri ya. Kita ke yang kedua. Ini saya ada mau kasih pertanyaan buat kawan-kawan nih. Tapi boleh 2 orang atau 3 orang yang bisa menjawab. Tapi pertanyaannya ini saya hanya bertanya tuh begini. Apa yang mau diusulkan di pemerintah gitu untuk soal DGO ini? Karena ini topiknya untuk DGO ya. Apa mungkin kira-kira dari siapa? John dulu ya pertama. Baik. Terima kasih kesempatan yang kedua kali. Jadi yang saya mau usulkan kepada pemerintah Ya. selaku pemimpin atau penguasa daerah kita. Jadi saya usulkan supaya proses menangani perusahaan ilegal yang ada di sepanjang sungai DGO, Siap. bahkan yang selain dari DGO, saya mau supaya pemerintah itu harus tegas, ya. kemudian mereka itu harus diadili Siap. jalur hukum, Siap secara hukum ya harus. harus diadili pengadilan
negeri. Siap. Di Nabire atau di tingkat provinsi terserah, yang penting dia punya apa prosesnya itu Oke. sesuai dengan apa peraturan yang Oke. berlaku. Termasuk pelanggaran HAM yang tadi. Ya, termasuk pelanggaran yang HAM itu juga harus dituntaskan. Siap. Dan itu bukan cuma sampai saat ini, tapi kami akan menyuarakan terus itu. Siap. Kami akan Siap. dari pemerintah Siap. sampai kapanpun. Oke. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Siap. Oke. Mungkin di antaranya ada siapa lagi mau tambahkan? Yugo atau Martin, Michael atau Bang Abi mau tambahkan lagi? Ya, kalau dari saya adalah memang kok pemimpin, kok saya punya masyarakat, kok sendiri yang turun sudah. Kok sendiri yang turun sudah ya? Yang turun sudah. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Kok masyarakat itu kasihan. Siap. Orang yang punya tanah, tapi orang pedagang, coba masyarakat kecil. Kau punya mata, kau lihat, kau tidak buat. Iya. Jadi menurut saya adalah kutipan bahasa orang Papua ya. Siap. Kalau Anda pemimpin, Iya. Anda sendiri yang turun Siap. supaya kepilihan masyarakat itu terhormati. Siap. Jadi Anda dianggap pemimpin yang memang sejati, satu-satu di Siap. wilayah yang dibangun. Siap. Oke. Siap. Oke. Kalau itu apa namanya? Kalau Anda bupati, jadilah bupati. Jadilah bupati. Jadilah seperti bupati. Jangan kayak kucing yang dilihat lari gitu. Oke. Jadi jago lah. Siap. Mungkas Masa Anda sebagai orang asli Papua pemimpin, Anda Oke. punya tanah, Anda dikucingkan, dikecilkan. Oke, siap. Oke. Dikecilkan oleh orang pendatang. Iya. Aduh. Siap. Oke, Yugo, waktu habis ya. Ya, siap. Siapa lagi yang mau tambahkan yang terakhir nih? Siapa lagi? Kira-kira sudah ya? Sudah. Oke. Baik. Oke, baik kawan-kawan. Ini kita usai sudah ya. Topik kita pada saat malam hari ini mungkin nanti dari waktu kita ketemu lagi bersama bung semua ini, Baik. mahasiswa-mahasiswa yang terkeren dan teriak Baik. punya narasi yang cukup pungkasannya cukup memang panas sekali ya kira-kira ya. Oke. Suasana panas. Oke, sudah kawan-kawan. Ya, pembahasan kita sampai di sini. Untuk kawan-kawan di rumah yang lagi nonton, tolong ya ingat subscribe, klik loncengnya dan share. Oke, salam idealis Depago.